Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa atubu ilaihi anidzunubi wal atham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi syari'atil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Amma ba'du fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadirin para pemirsa TV One di mana saja Anda berada, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pencipta, penggenggam alam semesta. Darinya kita diciptakan dan kepadanya pula kita semua akan dikembalikan. Teriring sholawat dan salam, semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa TV One yang terhormat, bulan Rabiul Awal merupakan bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang membawa cahaya ilahi yang menerangi dunia yang tengah tenggelam di lautan kegelapan. Bahkan kelak di kemudian hari, beliau akan menjadi manusia besar dan mulia yang mampu mengeluarkan manusia yang lainnya dari kehidupan yang suram menuju kehidupan yang penuh dengan keadilan dan berperadaban. Mampu mengeluarkan manusia lainnya dari kehidupan yang penuh dengan kegelapan jahiliyah menuju kehidupan yang penuh dengan peradaban dengan cahaya Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanglah seorang manusia yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan pada umumnya. Beliau makan, beliau minum, beliau tertawa, beliau bercanda, bahkan beliau juga menangis, sama seperti kita. Akan tetapi tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa beliau adalah manusia yang luar biasa. Itulah sebabnya dikatakan bahwa beliau basyarun lakal basyar, seorang manusia yang tidak sama dengan manusia pada umumnya. Muhammadun basyarun laisa kal basyar bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajar. Perbandingannya adalah seakan-akan beliau intan mutiara yang begitu berharga, sementara manusia yang lainnya seperti bebatuan yang tidak bernilai. Karena itu sebagai manusia yang luar biasa, yang berbeda dengan manusia pada umumnya, beliau memiliki kelebihan, keunggulan, keistimewaan yang jauh melampaui kelebihan yang dimiliki oleh manusia pada umumnya, baik secara fisik maupun secara spiritual. Secara fisik misalnya bisa kita lihat bahwa beliau merupakan manusia yang paling tampan di antara semua manusia yang ada. Rambut beliau indah dan rapi. Postur tubuh beliau sedang.
tidak tinggi dan juga tidak pendek. Walhasil, beliau adalah manusia yang paling tampan, melebihi manusia yang lainnya. Bahkan, sebagaimana yang kita kenal, bahwa Nabi Yusuf merupakan nabi yang tampan. Akan tetapi, ketampanan Nabi Muhammad SAW jauh melampaui ketampanan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga dari hal yang lain, dari aspek yang lain. Beliau luar biasa karena akhlaknya yang sangat mulia. Tidak pernah dicatat dalam sejarah bahwa beliau pernah melakukan satu kerusakan atau melakukan kezaliman terhadap orang lain. Bahkan sejak beliau dilahirkan, beliau menjadi sumber penebar rahmat, penebar kebaikan, bahkan keberkahan bagi masyarakat sekitar, bahkan alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena beliau menjadi sumber keberkahan, kebaikan, dan penebar rahmat bagi alam semesta. Beliau memiliki akhlak yang luhur. Beliau memiliki akhlak yang agung dan mulia. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun memuji beliau dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh pada diri Rasulullah ada akhlak yang agung. Hadirin para pemirsa TV One di mana saja Anda berada, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah pada satu kesempatan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak suaminya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Jawaban Aisyah ini bukanlah sekedar gurauan, bukanlah sekedar candaan. Akan tetapi memang begitulah realitas yang sesungguhnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan terjemahan hidup Al-Quran. Karena itu, jika kita mau melihat isi Al-Quran, maka lihatlah bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki akhlak yang sangat mulia, yang bisa jadi tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Siapapun yang bercermin pada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan menemukan keteladanan yang sempurna pada diri beliau. Siapapun orangnya, apapun status sosialnya, apapun kedudukan dan jabatannya, ketika kita mau bercermin, berkaca pada pribadi Rasulullah, maka sungguh kita akan menemukan keteladanan yang sempurna. Karena itu, tidak ada seseorang yang patut untuk kita jadikan figur dan teladan ideal bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin para pemirsa TV One yang terhormat. Beliau adalah seorang suami yang sangat lemah lembut terhadap istrinya. Beliau adalah seorang ayah yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Beliau adalah seorang pembisnis yang jujur. Bahkan beliau adalah seorang pemimpin umat yang adil
dan sayang kepada umatnya, kepada rakyatnya. Di antara sekian banyak akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin tidak bisa kita gali dalam kesempatan waktu yang terbatas ini, karena akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau saya ingin umpamakan bagaikan lautan luas yang tidak mungkin akan pernah kering untuk digali dan dikaji. Begitu luas dan dalamnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai hamba Allah, beliau dikenal sebagai hamba Allah yang paling takwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis disebutkan, diceritakan bahwa beliau melaksanakan sholat malam hingga kedua kaki beliau itu terluka, hingga kedua kaki beliau itu menjadi memar. Begitu intensnya beliau beribadah di malam hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika Aisyah melihat bagaimana ibadah beliau di malam hari, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa engkau melakukan ibadah dengan begitu intens, dengan begitu serius? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Bukankah Allah sungguh telah mengampuni dosa-dosa engkau ya Rasul, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang? Engkau telah dijamin masuk surga. Lalu apa jawab beliau? Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidaklah aku suka jika aku disebut sebagai abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sebagai perwujudan syukur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas jaminan diampuninya dosa-dosa beliau, dijaminnya beliau masuk surga, bahkan begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau begitu bertambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pelajaran penting buat kita semua sebagai umatnya, bagaimana seharusnya kita mewujudkan, memanifestasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menggunakan semua anggota tubuh kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang sangat ingin beribadah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga ada di antara mereka yang terus ingin melakukan sholat malam hingga tidak pernah tidur. Ada di antara mereka yang ingin terus berpuasa hingga tidak pernah berbuka. Bahkan ada di antara para sahabat yang berniat untuk terus beribadah sepanjang waktu sampai mereka hendak berniat untuk meninggalkan menikah. Tapi apa jawab Rasul? Jangan engkau lakukan hal yang demikian. Aku ibadah sholat malam, tapi juga aku tidur. Aku berpuasa, kata Rasulullah, tapi aku juga berbuka. Dan aku pun melakukan pernikahan. Hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menutup sabdanya, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati, falaisa minni." Hadirin para pemirsa TV One yang terhormat, ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari sama-sama kita teladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah yang betul-betul ingin mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata karena perwujudan syukur dan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kemudian kita beribadah karena mengharapkan surga
atau takut akan siksa dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu menjadi niat kita, mari sama-sama kita tingkatkan niat kita lebih tinggi lagi, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena keinginan terhadap akhirat, karena mahabbah dan rindu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bagian dari perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa TV One yang berbahagia. Kemudian di antara akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat, beliau dikenal sebagai pemimpin umat yang sangat sayang kepada umatnya. Pernah diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, pengalaman pahit apa yang pernah engkau alami selain pada perang Badar?" Kita tahu hadirin bahwa perang Badar merupakan perang yang sangat dahsyat, di mana pasukan muslim saat itu berjumlah 313, sementara pasukan orang-orang kafir Quraisy 3 kali lebih lipat jumlahnya dari pasukan tentara muslim. Begitu dahsyatnya perang Badar, begitu besar jihad yang dikerahkan, yang dikeluarkan oleh tentara muslim dalam menghadapi pasukan kafir Quraisy, hingga pasukan tentara muslim mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Tapi kata Rasulullah, ada satu pengalaman pahit yang aku alami selain pada perang Badar, yakni pengalaman ketika aku melakukan dakwah ke kota Taif. Diceritakan oleh para ahli sejarawan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke kota Taif dengan ditemani oleh Zaid bin Harisah dengan berjalan kaki. Setibanya di kota Taif, ternyata bukan sambutan yang hangat yang beliau terima. Akan tetapi penduduk kota Taif yang dihuni oleh kabilah Bani Saqif itu tidak menyambut beliau dengan sambutan yang hangat. Akan tetapi sebaliknya, ejekan, cacian, makian yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan anak-anak kecil di kota Taif, mereka melemparkan batu-batu kerikil kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga tumit beliau berlumuran darah. Begitu pedih, begitu dalam kesedihan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kemudian beliau balik arah dan beliau beristirahat di sebuah kebun. Disitulah kemudian Malaikat Jibril pun ikut menangis, ikut bersedih melihat kesedihan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu juga Malaikat Jibril menawarkan pilihan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Muhammad, sekiranya engkau berkenan, maka kedua gunung yang ada di kota Taif ini akan aku tumpahkan, akan aku luluh lantahkan kepada penduduk kota Taif semuanya, sehingga mereka menjadi hancur lebur. Tapi apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan engkau lakukan itu, wahai malaikat Jibril. Aku berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mengeluarkan dari mereka anak-anak cucu mereka kelak di kemudian hari yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi hari ini mereka tidak beriman karena ketidaktahuan mereka
Akan tetapi nanti, kelak di kemudian hari, anak cucu mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, sehingga beliau tidak mau umatnya ditimpa bencana. Biarlah kesedihan itu dialami oleh Rasulullah, jangan sampai kesedihan itu dialami oleh umatnya. Bahkan kita juga bisa melihat bagaimana detik-detik akhir wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diingat oleh beliau adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Bukan dirinya yang dipikirkan, akan tetapi bagaimana nasib umatku di kemudian hari. Apakah mereka akan masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Akan tetapi kemudian datang kabar gembira dari malaikat Jibril yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril memberi kabar gembira bahwa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul taat kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seketika itu juga Rasulullah dengan tenang melepaskan nyawanya yang terakhir. Hadirin para pemirsa TV One yang berbahagia, inilah sekelumit bagian kecil dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu masih banyak akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya yang tidak bisa dikupas dan dibahas secara luas dan detail pada pertemuan yang sangat terbatas ini. Karena itu, sebagai penutup dari tausiah ini, marilah sama-sama kita jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur teladan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, dengan harapan semoga kelak di kemudian hari kita akan berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita cinta dengan Rasulullah, fa insya Allah kita akan tergolong umatnya yang disabdakan oleh beliau, almar'u ma'aman ahabba, bahwa seseorang nanti akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta dengan Rasulullah, fa insya Allah nanti kita akan bersama, berkumpul, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pesan singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga tausiah dan pesan singkat ini dapat memberikan manfaat besar bagi kita semua, terutama saat ini, di saat bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis multidimensi, termasuk diantaranya adalah krisis figur, krisis teladan. Ya, karena itu, dengan memperingati kelahiran Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal ini, mari sama-sama kita tumbuhkan kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita pun termasuk umatnya yang dicintai oleh beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf manakala di sana sini ditemui kekurangan dan kekhilafan. Akhirnya saya ucapkan hadanallah wa iyyakum ila siratim mustaqim wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.